Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Aku ucapkan selamat datang untuk kalian para hadirin mahasiswa Gensi Universitas Terbuka Angkatan 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Gladra Puisi, mahasiswa Universitas Terbuka Angkatan 2025 dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang bagaimana sih caranya kita menjaga kesehatan mental di era digital ini, khususnya untuk para kalian Gen Z. Dan aku juga nanti bakal sharing tentang tips-tips untuk self-care di era digital ini. Aku ingin bertanya nih, pernah gak sih kalian merasa gelisah saat melihat teman-teman kalian itu liburan, terus produktif, dan sukses di media sosial, sementara kalian tuh masih di tempat yang sama gitu, terus malah sibuk kayak bandingin diri sama mereka, terus kalian merasa tertinggal gitu, hingga kalian lupa buat istirahat. Jujur, aku pernah ada di masa dimana kayak tiap kali aku buka Instagram tuh, aku mikir kayak hidupnya kok enak banget ya, aku kok gini-gini aja gitu. Aku membandingkan diri dengan orang lain. Sampai akhirnya aku sadar bahwa bukan dunia loh yang terlalu cepat, tapi aku sendiri yang belum berhenti. Dan dari situlah aku belajar bahwa di era digital ini penting banget buat kita, buat menjaga kesehatan mental. Menurut jurnal Pengabdian Masyarakat yang membahas tentang pengaruh media sosial terhadap mental health Gen Z, hasil penelitian dari Al Yasin pada tahun 2022 itu memaparkan bahwa kesehatan mental Gen Z dipengaruhi oleh penggunaan sosial media yang berlebihan. Media sosial yang digunakan secara berlebihan tentunya memberi dampak yang gak baik ya buat kita. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil observasi bahwa Gen Z umumnya memiliki permasalahan kesehatan mental seperti merasa kesepian, terus stres, dan depresi. Nah, maka dari itu aku rasa penting banget ya buat kita untuk membahas hal ini sekarang. Setiap hari kita terpapar oleh FOMO atau Fear of Missing Out. Pasti teman-teman udah gak asing ya mendengar kata-kata ini. FOMO itu rasa takut tertinggal atau takut ketinggalan ikut tren gitu ya. Bisa jadi kita ikut sesuatu bukan karena kita mau, tapi kita takut gitu kelihatan nggak update. Kita juga mudah buat membandingkan diri dengan standar yang nggak realistis di media sosial. Body goals, terus karir cemerlang, kehidupan ideal, gitu-gitu. Nah, semua itu menciptakan tekanan yang besar dan kadang membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Ketika validasi itu diukur dari jumlah likes dan komen di sosmed kita, misalnya Instagram ya paling sering itu. Tanpa kita sadari, itu perlahan mengikis kepercayaan diri kita dan membuat kita sulit untuk benar-benar bahagia loh. Lalu bagaimana sih cara kita menjaga diri di tengah semua itu? Nah, kuncinya adalah self-care. Self-care berarti kita memberi ruang untuk bernapas dan bukan untuk berlomba. Ini adalah cara kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan diri kita sendiri, dan menyembuhkan luka-luka yang nggak selalu terlihat. Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita mulai. Yang pertama adalah digital detox. Coba kita luangkan waktu tanpa layar, kurangi screen time. Coba deh kita coba untuk nggak megang HP kebanyakan gitu dalam sehari. Itu bakal nenangin pikiran kita banget. Dan kedua itu tetapkan batas. Kita gak harus selalu ngebales pesan, terus gak harus selalu update di medsos. Karena ingat loh, energi kita juga terbatas dan kita berhak untuk menjaga itu. Yang ketiga adalah bangun hubungan nyata. Dunia maya emang memberi kita banyak koneksi, tapi dunia nyata itu memberi kedekatan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir itu adalah journaling. Nah, ini menurutku bermanfaat banget. Kita bisa mulai menulis jurnal tentang kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari apa yang kita rasain, terus apa yang kita syukurin hari ini, sama kita bisa bagi aspirasi kita, misalnya apa ide yang nyantol gitu di kepala hari ini. Terus apa gitu plan kita ke depannya gitu, teman-teman. Dan menurutku ini sangat berpengaruh ya. Soalnya aku udah nyoba dan ini tuh membantu banget. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa menjaga mental bukan tanda kelemahan kok. Tapi itu adalah bentuk keberanian untuk mengakui bahwa kita juga manusia. Kita lelah, kita butuh istirahat, dan itu wajar loh.
Koneksi terpenting adalah bukan antara kita dengan ponsel, tapi antara kita dan juga diri kita sendiri. Demikian yang bisa aku sampaikan. Aku berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi wawasan dan juga menjadi langkah yang baik untuk kedepannya. Semoga setelah ini kita lebih bisa berani ya untuk memilih tenang dan stop sejenak daripada untuk terlihat sempurna. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya teman-teman semua. Mohon maaf jika aku ada salah kata atau misalnya perkataan yang menyinggung teman-teman. Terima kasih ya. Selamat pagi.